Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami kembali dari ASI Jakarta, bertemu dengan pemirsa di mana saja. Kita coba mendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ada Bapak Tobing sebagai panelis kita ini. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga harapan kita kepada seluruh pemirsa, dimanapun kita berada, kita semua terhindar dari wabah ini. Bagi yang mungkin diizinkan kena dengan penyakit ini, atas pertolongan Tuhan, semoga kita mendapat kesembuhan semuanya. Amin. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Kabar baik Pak Darwis, puji Tuhan, diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan masing-masing supaya terhindar dari COVID-19 ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Kepada pemirsa semua, kami berusaha untuk selalu merespons apa yang diberikan komentar di dalam YouTube maupun Facebook, dan kami coba uraikan nama-nama Bapak-Bapak Ibu sekalian sebagai rasa sukacita kami. Terima kasih atas membagikan rekaman ini kepada siapapun, sehingga ini membawa sukacita juga kepada orang lain. Sebelum kita mulai diskusi, kita minta Pak Tobing untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami ketika kami belajar dari firman-Mu. Demikian juga dengan pemirsa ketika kami belajar bersama dengan pemirsa, agar semuanya kami mendapatkan pencerahan yang benar dari surga. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau juga mencurahkan kuasa bagi kami untuk melakukan apa yang kami pelajari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pak Tobing, ini ada topik menarik ini, harga dari istirahat. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini, kira-kira apa ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ternyata istirahat tidak gratis. Ya. Ada harganya. Ya, ada harganya. Kita mau coba lihat apa harga dari istirahat dan berapa besar sih biayanya. Ya, kita coba baca di Mazmur 51 ayat 12. Ini Mazmur yang sangat terkenal, ya, doa, ungkapan doa dan penyesalan dari Raja Daud ketika dia menyadari, ketika dia ditegur Nabi Nathan. Ya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah permohonan keampunan yang benar-benar menyesal yang dilakukan oleh Daud. Nah, pelajaran kita dalam 1 minggu ini akan fokus kepada kisah Daud dan Batsheba, ya. Dan sebelum ke situ, ya, disampaikan kepada kita, ya, bahwa kita sebagai manusia sering merasa putus asa, dibebani rasa bersalah. Sebelum dibebani rasa bersalah, kita mungkin punya pikiran-pikiran jahat, lalu akhirnya kita melihat ternyata pikiran jahat kita itu berakibat kepada hidup kita sendiri. Hidup tidak damai, hidup tidak tenang, ya, dan bahkan banyak, ya, di antara kita mau membayar, ya, hanya demi supaya dapat ketenangan, ya. Untuk istirahat kita mau membayar. Gereja-gereja keluarkan biaya besar pergi ke tempat yang sejuk, sunyi, menyewa villa yang mahal untuk melakukan apa? Retreat supaya bisa tenang, ya. Pribadi, lepas pribadi mungkin juga pergi mengasingkan diri. Keluarga juga mungkin pergi rekreasi ke tempat yang tenang, dan bahkan mau orang bayar mahal-mahal ikut olah pernafasan, ikut metode-metode yang lain, membayar orang supaya membantu dia hidupnya tenang, ya. Nah, tetapi memang, ya, istirahat sesungguhnya dikatakan punya biaya, ya, punya biaya. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan, sama seperti di pelajaran kita 1 minggu nanti sebagai pengantar saya sampaikan, ya, bahwa Daud melakukan kesalahan. Ternyata ada 2 skenario yang dia lakukan, ya. Ada 2 skenario. Waktu ketika Daud, ya, ketika Daud sudah melakukan kesalahan, ya, dia memanggil suaminya si Uria untuk pulang, ya, supaya Uria sedang perang, pulanglah kamu. Karena apa? Dia tahu si Batsheba sudah hamil,
Jadi pulang kamu supaya masuk ke rumah. Jadi nanti kalau satu waktu Batseba ketahuan hamil, oh kan kamu yang lalu. Rupanya tidak berhasil. Ya, si Batseba, si Uria adalah tentara serdadu yang sangat berkomitmen, tidak berhasil. Lalu akhirnya apa? Skenario kedua dia jalankan. Kalau gitu suruh dia di depan. Nah, itulah cikal bakal nanti kisah kita ya, kita akan pelajari bagaimana akhirnya itu menimbulkan kegelisahan. Ya, si Daud tidak bisa beristirahat dan akhirnya supaya dia bisa istirahat, banyak harga yang harus dia bayar. Nanti kita akan selidiki melalui pelajaran kita yang diterangkan para panelis. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran sederhana aja. Kira-kira Pak, pengorbanan apa yang harus kita lakukan ini untuk mendapatkan ketenangan dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada ketenangan itu, Pak. Silakan Pak Tobing. Baik. Apa pengorbanan yang harus kita lakukan supaya kita tenang dalam Tuhan? Ya, lupakan diri, mematikan keinginan-keinginan diri, lalu menyerahkan kepada Tuhan. Hanya itu, ya, hanya itulah. Kalau ditanya pengorbanan apa, ya kita harus rela meninggalkan roh-roh duniawi kita, ya, meninggalkan kesukaan-kesukaan duniawi kita. Itulah mungkin yang kita harus korbankan, harganya mahal, ya, walaupun ya bisa saja ini sesuatu yang penuh perjuangan bagi kita manusia di dalam melakukannya. Itu Pak Darwis yang boleh saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Tobing. Nah, ini tidak berdaya dan lelah. Nah, ini apa ini Pak maksudnya? Silakan Pak Tobing. Pemirsa, kalau kita baca di dalam 2 Samuel 11 ayat ya, secara lengkap ya, kita baca di 2 Samuel 11 ya. Di situ sebelum Daud diterangkan bahwa dia berjalan-jalan di Sodom. Ya, kita perlu tahu bahwa pada saat itu Israel sedang perang, sedang konflik serius, ya, sedang perang dengan musuh-musuhnya. Yang normal terjadi ketika terjadi perang, raja-raja itu memimpin pasukan di medan tempur, ya. Tapi berbeda saat kali ini Daud tidak turun terjun memimpin pertempuran ini. Dia mengutus Yoab, ya, salah seorang kaptennya untuk memimpin peperangan ini. Sementara dia tenang-tenang tinggal di istananya. Ya, tenang-tenang dia tinggal di istananya. Ya, yang lain sedang mati-matian bertempur, dalam bahasa sederhana, prajurit sedang mati-matian bertempur, rajanya sedang tenang-tenang. Ya, duduk-duduk, tidur-tidur, lalu setelah dia capek duduk, makan, tidur, lalu dia jalanlah di Soto rumahnya, ya, di Soto ini berarti di loteng. Dia mulai jalan-jalan, pas ketika dia jalan, dia tidak harapkan tadinya dia bakal melihat satu pemandangan yang dia tidak duga. Dia melihat pemandangan yang memanjakan matanya, ya, yaitu apa? Dia melihat ada seorang wanita yang cantik sekali, ya, wanita cantik sekali, dan ini pada saat itu muncullah pemikiran yang jahat, dan dia sebagai raja Pak Darwis, ya, punya otoritas yang istimewa, ya, berbeda dengan yang lain. Dia bisa kasih perintah apa saja loh. Dalam bahasa sederhana, kok bisa ada perempuan cantik seperti ini tidak dilapor dulu ke saya? Saya kan raja di sini. Kok tidak disetor dulu ke saya? Istilahnya begitu dalam bahasa dunia. Lalu dia selidikin siapa ini. Pendek cerita, rupanya ini adalah istrinya Uria, ya, istrinya Uria panglima perang. Sebelum kita jauh dalam ke sana, ya, pelajaran pertama Pak Darwis, ketika seseorang lari dari tanggung jawab, ini ya, lari dari tanggung jawab. Daud lari dari tanggung jawab. Dia suruh orang lain memimpin perang, sementara sudah menjadi kebiasaan dulu, raja harus ikut bertempur. Tapi dia lari dari tanggung jawab, maka disitulah setan menggunakan kesempatan itu. Dimasukkanlah godaan itu. Jadi ini pelajaran bagi kita, kepada kita para pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin di organisasi, pemimpin-pemimpin di rumah, di tempat bisnis kita, di perusahaan kita. Ketika kita lari dari tanggung jawab, setan mulai bekerja di situ. Dimunculkanlah berbagai macam jebakan agar kita jatuh. Lalu mulailah muncul dosa, pikiran yang jahat, dan pikiran yang jahat ini diiringi dengan apa? Tindakan untuk mewujudkannya, ya. Maka dia sebagai raja, dia gunakan kekuasaannya, dia atur semua skenario, siapapun dia bisa lakukan.
Lalu apa pelajaran yang ketiga? Ketika kita lari dari tanggung jawab, lalu muncul pikiran jahat, maka kita mulai semena-mena. Mulai menggunakan kekuasaan kita dengan semena-mena, sama seperti Daud. Ini pelajaran ketiga, bagaimana kisah, ya, bagaimana akhirnya Daud terlena, ya, dia terlena, dan akhirnya apa? Dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya dengan apa? Apa yang dilihat oleh matanya. Dia lelah, ya, dia lelah oleh apa? Dia tidak sadar lagi bahwa dia harusnya tidak melakukan itu. Inilah akibat dari apa? Lari dari tanggung jawab. Itu pelajaran pengantar mungkin bagi kita untuk hari Minggu, Pak Darwis. Ya, ini pertanyaan aja Pak Tobing, pemikiran. Sepertinya satu dosa seperti ada yang dialami oleh Daud, ditutupi lagi dengan dosa lain. Apa sebaiknya segera kita lakukan agar tidak terjadi yang demikian ini, Pak Tobing? Nah, inilah luar biasanya setan, Pak Darwis. Ketika terpikir satu rencana jahat, ketika terpikir satu rencana penipuan, maka rencana ini akan menghasilkan rencana-rencana jahat lainnya. Ya kan? Itu selalu jebakan dari setan. Ya, maka apa sebaiknya yang kita lakukan agar tidak terjadi demikian? Ya, satu dosa ditutupi dengan dosa yang lain. Apa yang kita lakukan? Janganlah berkompromi dengan apa yang disebut dosa. Ketika kita sudah memulai satu dosa, maka dosa yang lain akan menyusul. Dalam bahasa dunia, tumbal-tumbalnya itu akan meminta, ya, semua dosa akan meminta tumbal, Pak Darwis. Ya, ketika kita berbohong kita akan selalu memulai bohong yang lain. Lalu kita akan mulai mencuri. Ya, kalau kita mau mencuri kan kita mulai dari berbohong dulu. Ya, sebelum berbohong kita mengingini dulu. Nah, inilah sifat dosa itu. Jadi jangan berkompromi, ya, menganggap nanti bisa kita atasin, karena begitu kita mau berkompromi dengan dosa, maka kita menutupinya dengan dosa yang lain. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada panggilan untuk bangun, jangan tidur saja. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis. Ini melanjutkan kisah daripada Raja Daud ya. Tadi sudah diungkapkan bagaimana Raja Daud ini mencoba untuk menutupi akan perbuatan dosa dia. Mencoba untuk menghilangkan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sudah dia lakukan. Dan memang itu perbuatan yang sangat keji sekali. Nah, sekarang tiba saatnya bagi Nabi Nathan. Nabi Nathan mengetahui ya, tentunya ini sudah diberitahukan oleh, dia mendapatkan vision daripada Tuhan bahwa ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Daud. Dan Nathan datang bukan saja untuk menyampaikan tentang pembuatan Ka'bah yang harus diwariskan kepada orang lain, tapi dia datang secara khusus kepada Daud. Dan Daud tentunya juga menyadari ya, apa yang kamu inginkan. Kemudian Nabi Nathan ini menyampaikan, dia memberikan satu ilustrasi bagaimana satu keluarga yang miskin, yang memiliki satu-satunya anak domba begitu ya. Kemudian ada orang yang kaya, keluarga yang kaya, kemudian kedatangan tamu, kemudian dia mencoba untuk mempersembahkan yang baik, tapi dia tidak ingin dari kawanan domba dia, tapi dia mengambil dari anak domba orang miskin tadi. Kemudian Nathan ini menyampaikan cerita ini, dan akhirnya diambil, dan Raja Daud sangat marah sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sangat kaya ini. Dan Nabi Nathan katakan, engkaulah orang itu. Waduh, kaget sekali nih. Engkaulah orang itu. Engkau sudah mengambil istri daripada Uria, yaitu Batseba. Kemudian kamu melakukan perbuatan pembunuhan. Kalau kita lihat, bukan saja dia tuduhan Raja Daud ini, tuduhan Nabi Nathan kepada Raja Daud ini, dia sudah melanggar berapa pasal itu. Perbuatan perzinahan, kemudian perbuatan pembunuhan. Dan hukumannya sangat berlapis sekali ya. Kalau kita lihat, sangat berdosa sekali. Melakukan perencanaan pembunuhan. Ini luar biasa sekali ya. Dia suruh Yoas menempatkan si Uria ini di tempat pertempuran yang paling hebat. Supaya apa? Supaya mati.
supaya mati. Ini merupakan satu kejahatan yang sangat berlapis gitu ya, sangat berlapis sekali, perbuatan sangat dosa. Apa reaksi dari Raja Daud? Saya senang sekali ini. Raja Daud dia tidak memberontak dan tidak dia marah. Dan memang ya, Nabi Nathan dia ungkapkan itu dengan ilustrasi dan membuat satu kronologi yang mana ini bisa disadari oleh si Daud ini. Dan Daud menyadari bahwa dia sudah melakukan perbuatan dosa, bukan saja melakukan perbuatan dosa kepada Batseba, bukan saja melakukan perbuatan dosa kepada Uria, namun yang lebih besar dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Apa yang jahat di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu kehinaan yang luar biasa. Raja yang sudah diurapi oleh Tuhan sendiri melakukan perbuatan yang tidak senonoh, melakukan bukan kehendak Tuhan ya, dan itu sangat dosa yang sangat menjijikan sekali di hadapan Tuhan. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah daripada Daud ini? Pada waktu kita melakukan satu perbuatan dosa, dan barangkali mungkin tidak ada seorang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tahu akan perbuatan dosa kita yang tersembunyi. Namun Tuhan tahu perbuatan. Tuhan yang ada di surga tahu apa yang kita lakukan. Kemudian kita ditegur oleh barangkali ada seseorang yang diutus oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa, kita menyesal, sudah melakukan itu, kita sudah dan kita mau bertobat, mengakui kesalahan. Ini yang paling sulit sekali, mengakui kesalahan dosa di hadapan Tuhan. Tapi pelajaran daripada Raja Daud ini, dia mengakui bahwa dia sudah melakukan perbuatan dosa. Ini merupakan satu pelajaran yang bagus, Pak Darwis, untuk kita semuanya, supaya jangan sampai kita mencontoh kehidupan Daud ini ya. Tapi pada waktu kita mengalami hal yang sama seperti yang Daud alami, kita mesti bangun ya, kita mengakui dosa kita bertobat di depan Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Demikian Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja. Ini saya tertarik dengan apa yang Nabi Nathan lakukan. Jadi kalau kita juga ada melihat teman di gereja melakukan dosa, apa yang seharusnya kita buat, Pak? Seperti apakah kita bisa lakukan seperti Nabi Nathan? Terima kasih, Pak. Tolong. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak Darwis. Kalau kita bertemu atau kita menemukan saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja melakukan perbuatan yang mungkin perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita merangkul dia. Kita menerima dia dulu. Kemudian seperti halnya dengan Nabi Nathan ya, kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu sangat jahat di mata Tuhan. Tapi dengan cara yang nicely ya, dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan, tapi kita ungkapkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah di hadapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan adalah ya kita mengakui dosa kita, ya kita memohon datang kepada Tuhan, memohon ampun. Saya rasa Tuhan akan memberikan satu pengampunan yang luar biasa. Sebesar dosa sebesar seberapa besar dosa yang kamu sudah lakukan, Tuhan pasti akan ampuni segala dosa. Kita yakinkan, kita teguhkan, tidak akan masalah datang kepada Kristus. Kalau kita bisa meyakinkan saudara kita yang jatuh dalam dosa dan bisa kembali, berkatnya itu sangat luar biasa sekali. Namun, Yeskiel pernah katakan, kalau kita tahu ada satu perbuatan dosa dilakukan oleh saudara kita, dan kita diam saja, dan kita tidak memberikan satu peringatan kepada kita juga ikut di dalam dosa tersebut. Oleh karena itu, bila mana ada seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, hendaklah kita juga memberikan peringatan kepada dia, merangkul dia, ya, mengayomi dan memberikan satu jalan keluar bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik di mata Tuhan. Demikian, Pak.
Baik, ya, Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada ini diampuni dan dilupakan, tanda tanya. Nah ini kenapa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Iya, makasih Pak Darwis. Ini juga pertanyaan, diampuni dan dilupakan. Tapi kenapa tanda tanya? Ya, apakah kalau kita diampuni belum dilupakan oleh Allah? Ya, nah pelajaran kita ya menyambung yang sudah dijelaskan Saudara Fajar tadi, ya bahwa setelah itu, setelah ditegur Nabi Nathan, ya Daud benar-benar menyesal sekali, ya benar-benar menyesal sekali. Jadi, tetapi ya kalau kita baca ya bagaimana bentuk penyesalan Raja Daud, ya kita bisa melihat ungkapan hati Raja Daud yang sangat dalam, benar-benar dia sudah menyesal melakukan itu. Kita baca di Mazmur 51 ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana kata-kata yang dia gunakan, saya coba bacakan sedikit ya, beberapa saja. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Lalu aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan berulang kali dia katakan, bersihkanlah aku, basuhlah aku, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, jadikanlah hatiku tahir, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Dia benar-benar, ya kalau kita lihat kenapa dia mengatakan seperti itu, benar-benar namanya orang punya rasa bersalah Pak Darwis, tersiksa sekali. Itu makanya dikatakan bangkitkanlah rasa sukacita sama aku. Agar apa? Agar aku bangun. Tapi kalau kita baca ya lengkap kisahnya itu, apakah sesederhana itu kisah hidup Daud? Apakah ketika Tuhan apakah Tuhan tidak menerima penyesalan Daud? Oh, diterima. Tidak ada penyesalan atau pengakuan dosa yang Tuhan tidak terima. Pertanyaan sekarang, ya, ketika kita baca kisahnya selanjutnya, apa yang terjadi kepada Daud dan keluarganya setelah itu? Ya, anak yang dikandung oleh Batseba yang dari hasil hubungan gelapnya itu harus mati. Ya, harus mati. Berhentikah sampai di situ? Enggak berhenti sampai di situ. Putranya Amnon, dia punya anak yang lain bernama Amnon. Dia memperkosa saudari tirinya. Ya. Bayangkan seorang raja ketika keluarga raja diketahui oleh bangsanya seperti itu, kacaunya di dalam keluarga itu, malu. Ya, bayangkan anaknya memperkosa saudari tirinya. Berhentikah sampai di situ Pak Darwis? Tidak. Anak kesayangannya yang lahir dari Batseba ini sendiri, seorang yang bernama Absalom, orangnya berwibawa, tampan, ramah, punya jiwa petualang yang hebat. Siapa yang tidak tertawan melihat penampilan dari Absalom? Tapi apa yang terjadi? Absalom, anak kandungnya itu, memberontak kepada Daud. Dan akhirnya apa? Absalom juga mati nyangkut di pohon. Ya, hati Daud benar-benar hancur. Beruntun. Ya, bahkan dikatakan tidak pernah lepas peristiwa berdarah dari keluarga Daud. Apakah Tuhan membalaskan dendam? Ya, coba kita lihat kisah yang lain. Musa yang begitu sabar. Oleh karena dia berdosa memukul mata air ketika Tuhan katakan engkau harus berbicara, dia pukul. Apa konsekuensi yang diterima Musa? Musa tidak tiba di negeri Kanaan. Saudara sekalian, Allah mengampuni kita. Allah melupakan kita. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk menerima konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita terima. Itu supaya apa? Apakah Tuhan supaya melampiaskan kemarahan Tuhan? Bukan. Supaya kita menyadari itulah jahatnya dosa Pak Darwis. Hubungan kita dengan Tuhan bisa diperbaiki, bisa disembuhkan. Tetapi akibat dari yang kita buat itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Pelajaran penting bagi kita. Allah memang Maha Kasih. Allah selalu mau terbuka menerima rasa penyesalan kita. Tapi jangan main-main dengan dosa. Dosa selalu membawa akibat bagi kita.
Bisa saja kita heran, kita sekarang di dalam seseorang katakan ketika memasuki usia yang tua, dia sangat setia kepada Tuhan, dia ikuti semua pola hidupnya, pola hidup yang baik kepada Tuhan. Tetapi kenapa dia menanggung berbagai macam penyakit? Mungkin saja dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki, tetapi akibat-akibat yang kita buat dulu, konsekuensi-konsekuensi itu adalah sebuah respon otomatis dari jahatnya dosa yang kita buat. Saudara-saudara sekalian, mari kita saling menguatkan supaya kita jangan berdosa, jangan main-main. Jangan kompromi karena semua dosa yang kita buat ada akibatnya. Itu pelajaran yang mahal dari bagaimana biarpun Daud sudah menyesal, sudah berkabung, diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat dari perbuatan dia tidak terhindarkan dari dia. Dan bahkan yang paling bahayanya, dosa ini memakan tumbal. Keturunannya pun dikorbankan. Keturunannya dikorbankan. Jadi sekali lagi, jangan main-main dengan dosa. Bukan hanya yang melakukan dosa, tetapi keturunan dari yang melakukan dosa pun dimakan oleh dosa itu sebagai tumbal. Itu Pak Darwis pelajaran kita. Wah, ini luar biasa ini Pak Tobing. Tapi ada pemikiran ini Pak Tobing. Kadang-kadang kita ada pikir dosa kecil, ada dosa besar. Apakah juga kita minta pengampunan kepada Tuhan dosa-dosa kecil yang katanya kita sering lakukan setiap hari? Silakan Pak Tobing. Ini ya, dosa hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil. Lama-lama kalau kita tidak minta ampun ke Tuhan Pak Darwis, lama-lama kita tidak menganggap itu dosa loh Pak Darwis. Iya, lama-lama. Contoh kecil saja ya, contoh kecil saja misalnya. Ketika kita mencoba melanggar rambu lalu lintas ya. Saya dulu pernah punya pengalaman di dekat rumah kami ada jalan satu arah. Saya sebagai orang baru di situ, ketika melintas, saya melihat ada tanda larangan masuk. Tapi kok sepeda motor pada masuk dari situ? Besok-besok, saya patuh. Tapi ketika saya patuh, saya ikutin jalan, saya keliling jauh Pak Darwis. Saya ikutin orang lain. Karena saya pikir orang lain juga lewat dari situ, tidak ada masalah. Dan memang dekat jadinya. Ya, jalan-jalannya, jalan pintasnya dekat. Lalu hari pertama Pak Darwis saya dakdikduk. Hari kedua dakdikduk. Hari ketiga dakdikduk, tapi tidak sebesar hari pertama. Seterusnya saya coba. Lama-lama saya sudah tidak pernah sadar lagi kalau di situ ada larangan. Nah, jadi ini pertanyaan sangat bagus. Apakah kalau kita punya ada bisikan roh yang mengatakan itu tidak baik? Apakah kita coba lakukan? Apakah kita perlu memohon? Sangat perlu, karena dosa kita akan semakin terbiasa melakukan dosa yang lebih besar ketika kita tidak menyadari bahwa kita harus lepas dari dosa yang kecil. Terima kasih Pak Darwis, pertanyaan yang luar biasa. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, sesuatu yang baru. Apa ini yang baru Pak Fajar? Mungkin kita boleh dibantu ini Pak Fajar. Silakan. Ya Pak Darwis, kita lanjutkan kisah dari Daud ini tidak pernah putus gitu ya. Jadi setelah pengakuan dosa Raja Daud melakukan pengorbanan dan dia mengakui kuasa pengorbanan untuk menghapuskan dosa-dosa daripada dia ya. Dan yang paling mengharu-birukan itu bahwa kalau saya lihat ini Pak Darwis, harga sebuah jadi Daud ini kan dia terpuruk, dia jatuh di titik yang paling rendah. Itu adalah titik yang paling rendah dalam kehidupan dia. Bagaimana dia melakukan satu perbuatan yang sangat menjijikkan, melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan gitu ya. Dan itu sangat hina sekali ya, sangat hina sekali. Pada waktu dia jatuh di titik yang paling rendah, dia malah justru minta kepada Tuhan, ya selain daripada pengampunan, selain dari dimaafkan dosanya, dia meminta ada satu sukacita, ada sesuatu yang baru yang dia inginkan itu. Padahal sebetulnya ya, kalau saya lihat harga yang kalau dari sisi kisah Daud ini, sebuah harga istirahat itu sangat begitu mahal. Sangat begitu mahal. Sebuah harga istirahat di dalam Kristus itu sangat mahal buat si Daud, karena itu yang dia butuhkan. Pada waktu dia terpuruk, dia jatuh di titik yang paling rendah, istirahat di dalam Kristus
itu adalah harga yang paling mahal buat dia. Dan dia mau lakukan itu. Dan dia mau lakukan. Dia memohon. Selain daripada dia memohon, tadi disebutkan oleh Saudara Alvin, hapuskanlah dosaku, tahirkanlah, sucikanlah hatiku. Ini benar-benar dia memohon, benar-benar dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita juga akan mengalami hal sama ya. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan supaya kita diampuni dosanya, supaya kita dimaafkan, dan kita disucikan, kita diperbarui. Ini yang dibutuhkan oleh Daud, sesuatu yang baru, yaitu apa? Sukacita, kegembiraan. Ini sepertinya kayak kontradiksi ya. Di sisi lain dia minta supaya dimaafkan, kemudian diampuni segala dosanya, kemudian dia ditahirkan, disucikan, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan dia meminta satu sukacita. Ini kalau bahasa Jawanya itu kewanen gitu ya. Meminta sesuatu kepada penyembahnya yang lebih daripada itu. Belum tentu kamu dimaafkan, tapi kalau malah kamu itu minta sukacita dan kedamaian. Wah, ini luar biasa. Tapi itulah. Berbeda sekali dengan Adam dan Hawa. Pada waktu dia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa pada waktu penjatuhan, dosa yang pertama kali di atas dunia, dia sembunyi, dia takut. Karena apa? Dia sudah melakukan kesalahan ya, tidak mau menuruti kehendak Tuhan, namun justru menuruti kehendak daripada setan. Dan ini dia sembunyi, dia takut ya. Tapi kalau Raja Daud, dia mengakui akan dosanya dan dia memohon, meminta kedamaian, sukacita supaya ada di dalam diri dia. Demikian Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja ini Pak Fajar. Ya, kalau kita sadar nih, wah saya sudah melakukan kesalahan ini. Ya. Tapi tentu nggak ada yang tahu nih. Ya, kita sadari, lalu apakah kita sembunyikan atau diam-diam saja Pak Fajar? Pada waktu kita menyadari ada satu rasa bersalah di dalam hati kita, apakah kita sembunyikan aja di hadapan Tuhan? Kita tidak mau bercerita, mungkin orang lain juga tidak akan tahu ya apa yang kita lakukan ya. Barangkali itu merupakan satu dosa kecil Pak Darwis dalam kehidupan kita. Namun di hadapan Tuhan itu menjadi satu dosa yang besar kalau kita kita pupuk itu terus-menerus, itu akan menjadi satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Apa yang mesti harus kita lakukan? Kita sembunyikan saja? Tidak ya. Kita mencontoh Daud, bagaimana dia menyadari sebesar atau sekecil apapun dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu maksud hati kita. Mungkin kita berkhianat kepada orang lain, kita melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pengampunan dosa, supaya kita disucikan hati kita, supaya kita ditahirkan dari perbuatan dosa kita. Kita meminta kedamaian, kita minta sesuatu yang baru, satu jubah yang baru. Kita minta supaya lupakan itu semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, dan kita memohon supaya kedamaian itu ada di dalam diri kita. Dan kita menyadari di depan masa depan kita, kemenangan-kemenangan yang di depan kita, masa depan kita itu hanya Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu kita diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan perbuatan-perbuatan kita ya. Kita bisa mengalahkan semua pencobaan-pencobaan. Namun bila mana kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita akan jatuh. Kita menyadari masa depan kita itu hanya Tuhan yang bisa menentukan. Oleh karena itu kita diajar untuk berserah sepenuhnya kepada Dia. Berserah sepenuhnya kepada Dia, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Demikian Pak Tanas. Ya, terima kasih Pak Fajar. Kita lanjut ini Pak Fajar, yaitu pemantul cahaya Tuhan. Apa ini maksudnya pemantul cahaya Tuhan? Silakan ini Pak Fajar. Memantulkan cahaya Tuhan. Kita menyadari
kita itu seperti gelas kaca atau mungkin vas bunga ya, tanpa perbuatan manusia, tanpa perbuatan yang tanpa kita sadari itu jatuh, kemudian itu pecah berkeping-keping. Kemudian kita mau kita mau tambal itu, kasih lem glue, lem Korea yang 5.000-an itu ya Pak Darwis, tapi tetap ada satu kertakan kelihatan bahwa vas bunga ini atau mungkin gelas kaca ini pernah terjadi jatuh. Kehidupan kita juga seperti halnya itu. Barangkali kehidupan kita itu pernah hancur berkeping-keping oleh karena perbuatan dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Perbuatan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang mesti harus kita lakukan? Kita datang kepada Dia supaya ini diperbarui, kemudian diperbaharui kembali menjadi sesuatu yang baru, yang bernilai di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mesti harus meremukkan diri kita sendiri. Seperti halnya dengan Raja Daud ini ya, remukkan hati kami Tuhan. Basuhkanlah dan tahirkanlah. Ya benar-benar kita diperbaharui menjadi sesuatu yang bisa memantulkan cahaya daripada Tuhan. Kita hanya satu-satunya hanya kepada Tuhan saja ya. Hanya kepada Tuhan saja. Ada satu ayat yang menarik di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Ini merupakan satu jaminan Pak Darwis, jaminan kita. Jika kita mau mengakui dosa-dosa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Yesus itu adalah setia dan adil. Dan Dia mau mengampuni segala dosa kita. Bukan saja mengampuni, dan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Di renewal, jadi diperbaharui kembali, sehingga kita itu menjadi manusia yang benar-benar baru. Bukan manusia lama yang penuh dengan kejahatan, namun manusia yang baru, yang diperbarui oleh Tuhan, yang mampu memantulkan cahaya daripada Kristus. Karena apa? Karena kita sudah datang kepada Dia, kita sudah memohon pertolongan Dia, kita menyadari bahwa kita tidak sanggup hidup di atas dunia ini, karena banyak kejahatan-kejahatan yang akan selalu mengintai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Darwis. Ya, mungkin ini hanya pemikiran saja Pak Fajar ya. Kita sudah dapat pengampunan ini karena dosa yang kita lakukan, kita minta pengampunan dan kita dapatkan kemampunan. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan, Pak? Mirip sekali dengan seorang wanita yang kedapatan bersinah kemudian dibawa oleh orang-orang Yahudi di hadapan Tuhan Yesus. Mereka menginginkan bahwa akibat dosa itu wanita ini harus dilempari dengan batu, dilempari. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus menyatakan kepada wanita ini bahwa aku tidak akan menghukum kamu, dan Dia pesankan jangan berbuat dosa. Artinya apa? Wanita ini sudah diampuni dosanya. Dan pada waktu sudah diampuni dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan daripada Tuhan Yesus ya. Setelah kita diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita menjadi manusia yang baru, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kita lakukan? Jangan berbuat dosa lagi. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak. Ya, saya kembali lagi ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, kita sudah akhiri ini diskusi kita. Mungkin Pak Tobing bisa kasih kesimpulan dan himbauan kepada semua kita dan juga pemirsa. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, yang menjadi pelajaran bagi kita dalam satu minggu ini, bahwa ketika kita menjadi orang yang mencoba melepaskan diri, lari dari tanggung jawab, setan akan bekerja di situ dan mencoba memasukkan pengaruh-pengaruh jahatnya, lalu dia akan berusaha supaya kita jatuh, supaya kita jatuh menjadi pengikutnya dia. Dan belajar dari pengalaman Daud setelah menjalani semua itu, dia benar-benar menyesal, dia bertobat. Pertobatan Daud benar-benar datang dari hati yang sangat dalam. Perkabungan dia benar-benar merupakan ekspresi dari penyesalan dia terhadap
kejahatan yang dia sudah lakukan. Sekalipun Daud sudah jatuh, ya, tetapi Tuhan yang maha baik mengangkat dia. Daud mau merendahkan dirinya, Daud mau mengakui dosa-dosanya. Itulah harga istirahat di dalam Yesus yang kita harus bayar, bahwa ketika sebesar apapun dosa yang kita buat, Pak Darwis, ada harga yang kita butuhkan, yaitu apa? Kita butuh bantuan dari luar, yaitu Yesus, dan dibutuhkan keberanian mengakui dosa kita. Tidak bisa lagi kita sembunyi. Kepada sesama manusia bisa kita sembunyikan dosa kita. Di hadapan Allah kita tidak bisa bersembunyi. Butuh keberanian, sama seperti Daud. Dia datang dengan berjiwa besar, Tuhan, aku sudah salah. Tahirkan aku, Tuhan. Dan apa reaksi Tuhan kepada kita? Ya, apa reaksi Tuhan kepada Daud saat itu? Tuhan menerima penyesalan Daud. Walaupun akhirnya Daud mempelajari konsekuensi dosa, harga dari dosa, Daud melihat bahwa dia punya konsekuensi. Dan bahkan bukan hanya dia yang menanggung. Orang-orang terkasih dari dia, keturunan-keturunan dari dia, dia melihat bahwa mereka semua juga harus menanggung dari dosanya. Inilah jahatnya dosa itu. Tetapi puji Tuhan, Allah maha baik. Barang siapa yang mau merendahkan hatinya dengan datang kepada Yesus, benar-benar datang dalam pengakuan dan bertobat, tidak butuh waktu bagi Tuhan untuk berpikir apakah saya terima pertobatan. Saat itu juga sama seperti Tuhan menerima pertobatan Daud. Ketika kita datang dengan rendah hati, Tuhan pun akan menerima, ya, menerima pertobatan kita. Apalagi yang kita tunggu, saudara-saudara sekalian. Tidak perlu lagi kita berpikir belas kasihan Tuhan terbuka lebar bagi kita. Tetapi jangan oleh karena belas kasihan terbuka lebar bagi kita, kita seenaknya saja datang, nanti kalau berdosa Tuhan aku akan ampuni, lalu berdosa lagi, nanti Tuhan akan ampuni. Jangan lupa, dosa ada harga yang harus kita bayar dari dosa yang kita buat. Harga dari istirahat juga adalah membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Itulah yang Tuhan butuhkan dari kita. Mari kita datang kepada Tuhan ketika hidup kita penuh dengan kegelisahan. Kita butuh istirahat di dalam Yesus. Itulah kesimpulan bagi kita, Pak Darwis. Amin. Kepada Pak Tobing, Pak Fajar, terima kasih atas kontribusinya. Kepada pemirsa, kami berharap ada inspirasi baru dari diskusi yang kami adakan. Biarlah kiranya juga pemirsa dengan baik hati boleh membagikan rekaman ini kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Baik, kita akan tutup acara diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena roh pengampunan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajari kami Tuhan supaya kami berani dengan kerendahan hati untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami memiliki roh berbesar hati untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Tahirkan hati kami Tuhan. Dan biarlah jiwa kami dapat memiliki satu sukacita, roh kedamaian yang Tuhan akan berikan bagi kami. Bila mana kami selalu memohon pengampunan daripada-Mu. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah pelajaran yang luar biasa ini menginspirasi kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap bergantung, berserah di hadapan Tuhan. Oleh karena Engkau-lah yang memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati.